Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Melati Lumenggaol dengan NIM 2410911120029. Dosen pengampu, Dr. Oski Iliandri Magister Kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai anatomi dan klinis dari kardiorespirasi. Baik, kita membahas anatomi sistem respiratorius terlebih dahulu. Respirasi itu merupakan kegiatan menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida, atau yang disebut dengan proses inspirasi dan ekspirasi. Nah, jadi saluran napas itu disebut juga sebagai traktus respiratorius dalam bahasa anatomi. Traktus respiratorius ini dibagi menjadi dua. Ada traktus respiratorius superior atau saluran pernapasan atas dan traktus respiratorius inferior atau saluran nafas bawah. Traktus respiratorius superior ini terdiri dari nasus, hidung, sinus paranasalis, faring, dan laring. Nasus externus atau yang disebut dengan hidung luar. Ini dibentuk oleh kerangka tulang dan tulang rawan yang dilapisi oleh kulit, jaringan ikat dan beberapa otot kecil yang berfungsi untuk melebarkan atau menyempitkan lubang hidung. Di sini dapat kita lihat tulang-tulang penyusunnya ada os frontal, os nasal, processus frontalis pada os maxillaris, dan juga ada tulang rawan atau disebut dengan cartilago. Nah, yang di sebelah sini disebut dengan cartilaginous nasales lateralis dalam bentuk jamak. Di sebelah sini disebut juga cartilaginous alares minores, penyebutannya dalam bentuk jamak. Di sebelah sini ada cartilago septinasi. Pada bagian bawah ini atau di sini disebut juga yang ini disebut crus lateral. Crus laterale cartilago alaris mayor. Yang ini disebut crus mediale cartilago alaris mayor. Nah, di sini terdapat nasus internus atau hidung bagian dalam. Nah, udara akan masuk melalui rongga hidung atau yang disebut dengan kavitas nasii. Nanti di slide berikutnya, di sini dapat kita lihat ada uh, 3 tulang yang menonjol yang dapat kita lihat di kavitas nasi. Ada yang yaitu concha nasalis media, concha nasalis inferior. Nah, concha nasalis inferiornya, concha nasalis superiornya tidak nampak. Nah, ada juga struktur-struktur lain yang menyusun, yaitu yang di sebelah sini disebut recessus pharyngeus, yang di sini disebut ostium pharyngeum tubae auditivae, di sini yang ini disebut torus tubarius, kemudian di sini ada torus pharyngea, ini disebut sinus sphenoidalis. Kemudian ada juga yang ini disebut sella turcica, yang ini disebut tractus olfactorius. Sedangkan yang ini disebut bulbus olfactorius. Di sini ini disebut senus frontalis. Dan di sini dapat kita lihat ada nervus yang mempersarafi nasus internus, yaitu yang disebut dengan nervus olfactory. Nah, terdapat juga sinus paranasalis, yaitu yang terdiri dari sinus frontalis, sinus maxillaris, dan sinus sphenoidalis. Baik, rongga hidung atau yang disebut dengan kavitas nasi, ini dipisahkan oleh septum nasi. Tadi dibagi menjadi 3 konkae. Ada konkae
Nasalis superior, concha nasalis media, dan concha nasalis inferior. Ada juga kavitas oris atau rongga mulut. Dipisahkan dari rongga hidung oleh palatum. Nah, selanjutnya kita membahas bagian dari paring. Jadi paring ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Fungsi paring yaitu untuk respirasi, menelan, resonansi suara, dan juga artikulasi. Nah, eh, yang ini dapat kita lihat merupakan kavitas nasi. Bagian yang ini adalah palatum duru. Nah, jadi bagian eh, nasofaringnya itu dapat kita lihat di bagian sini. Orofaringnya yang di bagian sini. Dan laringnya merupakan di bagian sini. Nah, di sini dapat kita lihat juga otot-otot penyusun paring, yaitu ada musculus genioglosseus, kemudian ada juga musculus geniohyoideus. Nah, di sini dapat kita lihat juga ada epiglotis dan plica ari epiglotica. Selanjutnya adalah laring. Nah, pada laring dapat kita lihat struktur-struktur yang menyusunnya. Pada struktur yang ini ada vestibulum laringis. Kemudian ini kayak lipatan-lipatan ini namanya adalah ventriculus laringis. Kemudian pada struktur yang di bawah ini disebut cavitas laringis. Nah, ini tampak superior kita dapat melihat plica vestibularis dan plica vocalis. Plica vestibularis ini untuk suara palsu, kemudian yang plica vocalis ini untuk suara kita yang asli. Semisal kita berbicara atau bernyanyi. Nah, eh, nampak di sini dapat kita lihat eh, struktur khas yang hanya dimiliki pada pria. Kalau dalam bahasa medisnya disebut prominensia laryngeus, laryngealis. Kemudian kalau atau yang disebut dengan Adams Apple. Kalau dalam bahasa sehari-hari disebut jakun yang hanya dimiliki pada pria. Nah, ada juga muskulus atau otot yang menyusun, yaitu musculus aritoneus transversus. Nah, kalau tampak dari medial, kita dapat melihat di sini ada plica vocalisnya dan plica vestibularis yang kayak lipatan-lipatan yang ini. Nah, yang di tengah-tengah ini namanya adalah ventriculus laryngis. Nah, selanjutnya adalah tractus respiratorius inferior. Yang terdiri dari trakea, bronchus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveolus. Nah, kita terlebih dahulu membahas trakea. Nah, panjang dari trakea ini adalah 10 sampai 13 cm. Ini akan bertambah hingga 5 cm ketika kita melakukan inspirasi dalam. Nah, dalam pada trakea ini terdapat cincin-cincin, yaitu sebanyak 16 sampai 20 cincin kartilago. Nah, struktur ini, tulang rawan yang ini disebut kartilago tiroidea. Yang di bawah ini namanya adalah kartilago cricoidea, tulang rawan. Kemudian di sini ada varies membranaceus, ada juga glandula trachealis. Nah, di sini ada ligamentum annularia, yaitu
seperti sekat-sekat yang menghubungkan antara cincin kartilago. Nah, eee, cincin-cincin ini disebut sebagai cartilaginous trachealis. Ada juga musculus yang menyusun, yaitu yang disebut dengan musculus trachealis. Nah, musculus, maaf, jadi di sini ada setelah dari saluran trakea, ini akan memanjang membentuk bronkus-bronkus. Jadi akan membentuk bronkus principalis dexter dan bronkus principalis sinister. Ada juga di sini celah yang disebut dengan bifurcatio tracheae. Kalau udah di bagian dalam disebut carina. Nah, selanjutnya ini akan memanjang membentuk bronkus-bronkus lagi, bercabang-cabang. Nah, yang ini disebut bronkus lobaris inferior dexter, bronkus lobaris medius dexter, dan di sini terdapat bronkus lobaris superior sinister. Sebelah sini ada bronkus lobaris inferior sinister. Nah, tadi sudah dijelaskan bronkus. eh, nah, ada bronkus principalis dexter, bronkus principalis sinister. Nah, selanjutnya adalah pulmo atau paru-paru. Untuk batas pulmo sendiri ada batas superior atau batas atasnya. Di sini dapat kita lihat ada apex pulmo yang berada 2-4 cm di atas clavikula. Dan ada di regio supraclavicular. Kemudian kalau batas inferiornya itu uh, ada di uh, pada garis mid clavikula mencapai costa ke-6. Kalau pada garis mid axillaris itu mencapai costa ke-8. Kemudian kalau pada garis scapularis mencapai costa ke-10. Nah, batas medial itu berbatasan dengan jantung, yaitu yang disebut dengan mediastinum. Kalau batas lateral, ini mengikuti bentuk rongga toraks. Nah, di sebelah sini ada lapisan-lapisan yang membungkus atau melindungi paru. Ada 3 lapisan, yaitu pleura parietalis, pleura visceralis, dan cavitas pleuralis. Kemudian, pleura parietalis ini merupakan lapisan yang ada di paling luar pulmo. Kemudian kalau pleura visceralis ini merupakan lapisan yang langsung menempel ke paru-paru. Nah, di antara pleura parietalis dan pleura visceralis ada seperti ruangan, namanya adalah cavitas pleuralis. Nah, untuk pulmo sendiri uh, ada 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, kemudian ada lobus inferior. Nah, untuk fasiesnya atau permukaannya ada fasies costalis. Kemudian ada yang dapat kita lihat di sini ada fasies costalis. Untuk pembagiannya sendiri ada apex pulmonis atau puncak dari pulmo. Ini merupakan dasar atau basis pulmonis. Kemudian ada visura yang membatasi lobus-lobus dari paru ini. Ini merupakan yang ini yang membagi antara lobus superior dengan lobus medius, namanya adalah visura horizontalis. Kemudian kalau yang membagi dengan lobus inferior namanya adalah visura obliqua. Nah, ini merupakan paru-paru kiri. Nah, yang ini merupakan paru-paru kanan.
Dapat kita lihat perbedaannya kalau di paru-paru kanan itu ada 3 lobus. Nah, kalau di paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Nah, ada ya, yang di atas ini namanya adalah lobus superior, yang di bawah lobus inferior. Untuk visuranya, karena hanya membagi 2 lobus, jadi namanya adalah visura obliqua. Pada bagian posterior paru, dapat kita lihat ada hilum pulmonalis yang merupakan sebuah struktur tempat keluar masuknya arteri, vena, dan juga bronkus yang ada pada pulmo. Jika dari pulmodexter, urutannya bisa disingkat BAV atau bronkus, arteri, dan vena. Kalau dari dextra, dari sinistra, singkatannya ABV, yaitu arteri, bronkus, dan vena. Di sini ada 3 margo ya, ada margo posterior, ada margo inferior, dan margo anterior. Jadi bronkiolus sudah dijelaskan, ini merupakan percabangan dari bronkus. Ini nanti akan menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Selanjutnya adalah kita akan membahas sistem kardiovaskuler. Nah, jadi lokasi jantung kardiovaskuler merupakan sistem eh, kardiovaskuler itu terdiri dari kardio dan vaskuler, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jadi untuk lokasi dari jantung sendiri yaitu kalau dilihat dari tampak anterior, batas atasnya setinggi ruang interkostalis kedua. Kemudian kalau batas bawahnya itu adalah setinggi ruang interkostalis kelima. Kemudian kalau sebagian besar permukaan anterior ini adalah terdiri dari ventrikel kanan. Kemudian kalau dari batas atas tadi yaitu interkostalis kedua itu eh, kira-kira pada di atas atrium kanan dan kiri itu yang akan terlihat. Kemudian kalau dari gambar yang ini kita dapat melihat batas atasnya yaitu pada vertebra torakal keempat atau yang di angulus ludovici. Kemudian kalau dari batas kirinya yaitu antara linea parasternalis dan linea midclavicularis. Kalau dari bagian batas bawahnya ada diafragma. Kemudian kalau dari batas kanan itu 2 cm dari linea sternalis. Dari sini. Nah, untuk permukaan jantung sendiri, yaitu kalau dari bagian belakang ini namanya disebut basis. Kemudian kalau dari bagian yang di sini merupakan facies pulmonalis dexter. Kalau yang di sebelah sini nantinya adalah facies pulmonalis sinister. Nah, yang di sini merupakan apexnya. Kalau yang di bagian sini ada facies diafragmatikanya. Dapat kita lihat perbandingannya ya. Ini merupakan tampak dari anterior, kemudian kalau yang ini tampak dari posterior. Nah, untuk ruang jantung sendiri, seperti yang sudah kita tahu, ada 4 ruangan, yaitu terdiri dari atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dexter, dan ventriculus sinister.
di mana nanti yang akan menerima darahnya itu atrium. Kalau yang memompa adalah ventrikulusnya. Untuk struktur jantung sendiri, yang di sebelah sini merupakan arteria subclavia sinistranya. Kalau yang ini disebut sebagai arteria carotis communis sinistra. Untuk yang bagian sini merupakan truncus eh, brachii, brachiocephalitis. Kalau yang nomor 4 ini disebut vena cava superior. Kalau yang nomor 5 ini disebut aorta ascendens. Untuk atriumnya, atriumnya adalah yang ini, yang nomor 8, atrium dextrum. Kemudian ada sulcus yang membatasi antara atrium dan ventriculus. Namanya adalah sulcus, eh, maaf, di sini ada sulcus coronarius. Kalau untuk ventriculus dexternya adalah yang ini. Kemudian di sebelah sini ada eh, auri- auricula atri sinistra. Kemudian eh, yang ini disebut sebagai truncus pulmonalis. Nah, yang membatasi antara ventriculus dextra dan ventriculus sinister namanya adalah sulcus interventricularis anterior karena nampak dari depan. Yang ini tadi adalah ventriculus sinister. Yang ini adalah apex cordis atau ujung dari jantung. Untuk atrium sinistrumnya dapat kita lihat dari posisi posterior yang ini. Kemudian eh, selanjutnya adalah arcus aorta yang nomor 11. Nah, ini. Nah, ini merupakan atrium dextrum atau atrium kanan. Bagian-bagiannya terdapat di sini adalah fossa ovalis. Jadi fossa ovalis ini merupakan struktur yang yang unik karena ini merupakan bekas lubang yang disebut foramen oval. Saat kita masih bayi atau dalam kandungan, ini akan eh, membantu darah melewati paru-paru yang belum berfungsi langsung ke langsung dari atrium kanan ke atrium kiri. Setelah lahir, paru-paru akan paru-paru kan mulai bekerja, kemudian eh, tekan dan berfungsi dan bisa berfungsi. Ini akan menutup secara fungsional dan secara anatomis hingga disebut sebagai fossa ovalis. Nah, atrium dextrum ini eh, ada struktur yang seperti telinga. Tadi sudah sempat disinggung, namanya adalah auricula dextra. Kemudian ada vena cava superior, vena cava inferior. Ada juga musculus, yang namanya adalah musculus pectinati. Di sini juga terdapat crista terminalis. Ada juga limbus fossae ovalis. Nah, eh, ada valvula venae cavae inferioris. Ada juga valvula sinus coronarii. Ada juga ostium sinus coronarii. Kemudian di sini sudah tahu ventriculus dexter atau ventrikel kanan. Yang ini yang besar ini merupakan arcus aorta. Nanti atrium dextrum ini akan menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Selanjutnya adalah ventrikel kanan, ventrikel dexter.
Di sini dapat kita lihat eh, valvula yang memiliki 3 cuspis, yaitu cuspis anterior, cuspis septalis, cuspis posterior. Nah, ada musculus papillaris anterior. Fungsinya ini nanti akan berkontraksi untuk menutup dan membuka katup. Katup ini eh, katup atau valvula. Nama eh, serabut ini adalah chordae tendineae. Selanjutnya ada trabeculae carneae. Kemudian ini kan musculus papillaris anterior. Nah, di sini ada musculus papillaris posterior. Ada juga musculus papillaris septalis. Nah, terdapat juga valvula seminularis anterior yang dapat kita lihat di sini, yaitu valvula seminularis dextra, valvula seminularis sinistra. Yang ini merupakan valva trunci pulmonalis. Nah, nampak di sini auricula sinistra. Kalau yang di sini auricula dextra. Nah, ini merupakan atrium dextrum. Pada atrium sinistrum ini dapat kita lihat auricula sinistra, arcus aorta, arteri pulmonalis, venae pulmonalis, dan ada juga valvula foraminis opalis. Ini merupakan atrium sinistrumnya. Kemudian ada valvula mitralis atau valvula atrioventricularis sinistra. Eh, ini akan membantu mengatur aliran darah masuk agar tidak kembali. Kemudian atrium sinistrum ini menerima darah yang kaya oksigen dari seluruh tubuh untuk melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian ada ventrikel ke kiri. Dapat kita lihat di sini katupnya ada valvula mitralis cuspis posterior, valvula mitralis cuspis anterior. Nah, ini ada juga chordae tendineae. Nah, untuk muskulusnya ada musculus papillaris anterior. Ada trabeculae carneae. Yang ini musculus papillaris posterior. Nah, ini musculus atrium sinistrum. Dan yang di sini ada sinus coronaris. Nah, untuk katup-katup yang untuk katup-katup jantung, katup cordis, ini dilihat dari superior. Untuk yang katup yang ini, nomor 1 ini, ada merupakan valva trunci pulmonalis. Kemudian yang nomor 2 ini merupakan sinus trunci pulmonalis. Kemudian yang nomor 3 ini merupakan arteria coronarius, arteria coronaria sinistra. Yang nomor 4 ini merupakan vena cardiaca magna. Untuk katup yang ini merupakan valva atrioventricularis sinistra. Kemudian yang ini merupakan sinus coronarius. Katup yang di sebelah sini merupakan atau yang disebut dengan katup aorta, disebut uh, valva aorta, valva aortae. Kemudian yang ini merupakan arteria coronaria dextra. Yang katup yang ini merupakan disebut juga sebagai uh, bulbus aortae. Yang ini. Kalau yang ini disebut valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis.
Kalau yang ini valva mitralis. Nah, ini merupakan katup-katup yang ada di pulma. Nah, namanya ini adalah nodulus. Yang ini adalah sinus aortae. Nah, yang di sini merupakan ostium arteria coronaria dextra. Yang ini sinus aorta dan ini disebut lunulae karena bentuknya menyerupai bulan. Yang ini nodulus. Gambar yang oh ya, yang ini. Kemudian yang ada di sini merupakan arteria coronaria sinistra. Untuk pembagiannya ini bagian dextra, posterior, dan sinistra. Ini khusus untuk valvula semilunaris, yaitu valva aorta. Nah, untuk vaskularisasinya sendiri dimulai dari vena cava superior, kemudian eh, ke vena cava inferior, dan lanjut masuk ke arteri pulmonalis dan menuju ke paru-paru, lalu masuk ke vena pulmonalis, lalu ke aorta, arteri besar, arteri kecil, arteriola, kemudian lalu ke kapiler jaringan, dan balik lagi hingga ke vena cava superior dan inferior lagi. Kemudian dari jantung ini akan membentuk beberapa percabangan lagi. Bagian atas akan membentuk vaskularisasi dari truncus brachiocephalicus. Lalu arteri carotis communis sinistra dan arteri subclavia sinistra. Untuk arteri subclavia sinistra ini akan bercabang menjadi 4, yaitu arteri vertebralis, arteri thoracika interna, truncus Thyroid cervicalis, dan truncus costa cervicalis. Lalu arteri subclavia sendiri akan menjadi arteri axillaris dan melanjutkan diri menjadi arteri brachialis. Selanjutnya dari arteri brachialis akan bercabang menjadi arteri radialis dan juga arteri ulnaris yang memvaskularisasi bagian lengan tangan kita. Baik, kita sampai kepada klinisnya. Untuk klinisnya ada gagal jantung. Gambar ini membandingkan jantung normal dengan gagal jantung kongestif. Pada jantung normal, ventrikel atau yang disebut dengan bilik jantung memiliki ukuran dan struktur yang optimal untuk mengisi dan memompa darah secara efisien. Sementara pada gagal jantung terjadi penebalan dinding ventrikel atau hipertrofi yang membuat ruang dalam ventrikel menyempit. Akibatnya, kapasitas pengisian darah menjadi lebih kecil dan kemampuan memompa darah uh, mengalami ejeksi atau menurun. Kemudian ini akan menyebabkan jantung tidak mampu memasuk darah secara cukup ke seluruh tubuh, yang akan menjadi ciri utama dalam gagal jantung. Selanjutnya ada kelainan yang disebut dengan tetralogi overload. Ini ada dua gambar, gambar normal dan gambar yang penderita tetralogi overload. Ini melibatkan 4 cacat utama, yaitu stenosis pulmonal, kemudian eh, oh ya, stenosis pulmonal ini disebut penyempitan arteri paru, cacat septum ventrikel atau lubang di sekat bilik jantung. Kalau aorta ini mengangkang atau posisi aorta tidak normal di atas kedua bilik dan hipertrofi ventrikel kanan atau penebalan otot bilik kanan. Pada jantung normal, darah kaya oksigen akan eh, berwarna merah. Kalau yang miskin oksigen akan berwarna biru.
mengalir terpisah, namun pada tetralogi Fallot, darah bercampur akibat cacat struktural menyebabkan aliran darah ke paru-paru berkurang dan darah rendah oksigen dimompa ke tubuh, memicu gejala seperti cyanosis atau kebiruan dan sesak napas. Selanjutnya ada paten ductus eee, paten ductus, eee, arteria. Oh ya, namanya paten ductus arteriosus. Merupakan kelainan bawaan di mana ductus arteriosusnya atau pembuluh darah sementara pada janin tidak menutup setelah lahir. Pada jantung normal, ductus arteriosus tertutup sehingga darah mengalir ke aorta tubuh dan dari arteri pulmonalis ke paru-paru secara terpisah. Pada paten ductus arteriosus ini atau yang disingkat dengan PDA, ductus arteriosisnya itu tetap terbuka, menyebabkan darah kaya oksigen dari aorta bercampur dengan darah miskin oksigen di arteri pulmonalis. Ini memicu aliran darah berlebih ke paru-paru dan membebani jantung, berpotensi menyebabkan sesak napas atau gagal jantung jika tidak ditangani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila eee, dapat banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian dan terima kasih.